I want to change the world 風を駆け抜けて何も恐れずに手を伸ばせば輝けるはずさ It's my Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Kagome dan kawan-kawan yang sedang melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, mereka sudah berada di suatu desa untuk ngebantu mengusir serangga aneh di tempat tersebut. Akan tetapi, Miroku melihat wanita cantik yang sedang memperhatikannya sehingga ia pun kemudian mengikutinya. Saat mereka bertemu dan udah baper-baperan, ternyata wanita tersebut hanyalah siluman belalang yang mencoba membunuh Miroku. Dengan cepat, Miroku pun kemudian menghisap siluman tersebut, yang mana itu malah membuat lubang di tangannya koyak karena lengan siluman tersebut yang tajam. Malam harinya, ia pun gak bisa tidur karena luka yang ia terima tadi. Bahkan ia sampai teringat masa kecilnya saat ayahnya harus modar terhisap lubang hitamnya sendiri. Beruntung ada biksu yang melindungi dan merawatnya sedari kecil. Pagi harinya, Inuyasha dan kawan-kawan dibuat bingung karena Miroku yang kembali ngilang entah kemana. Lalu kakek Myoga yang selalu aja muncul tiba-tiba mengatakan kalau sejak semalam Miroku selalu memperhatikan tangannya sehingga mereka mengira kalau sedang terjadi masalah dengan Miroku. Lalu Kagome yang khawatir meminta Inuyasha untuk segera mencari Miroku. Sementara itu, Miroku ternyata pergi ke tempat masa kecilnya bersama anak buahnya bernama Hachi untuk menemui biksu yang merawatnya dulu. Rupanya, ia ingin meminta bantuan biksu tersebut untuk mengobati tangannya yang terluka. Akan tetapi, biksu tersebut mengatakan kalau selama proses penyembuhan, Miroku dilarang menggunakan kekuatannya, karena itu malah akan membuat lubang hitamnya semakin membesar. Saat sang biksu sedang meracik ramuan di dapur, ia malah bertemu sosok siluman yang kemudian merasukinya. Sehingga saat Miroku sudah bersiap untuk diobati, biksu itu pun malah menyerangnya, yang beruntung Miroku berhasil menghindar meski harus terluka di bahu kirinya. Rupanya, biksu tersebut dirasuki oleh siluman bernama Kokochi yang dijanjikan akan diberikan pecahan batu Shikonotama oleh Naraku apabila berhasil membunuh Miroku. Alhasil karena terdesak, Miroku dan Hachi pun memilih untuk kabur, namun ternyata mereka dikejar oleh ribuan siluman. Sehingga Miroku meminta Hachi untuk pergi sendiri saja dan bertemu Inuyasha. Akan tetapi, ia malah gantian dikejar-kejar oleh serangganya Naraku, dan tanpa sengaja ia pun akhirnya bertemu dengan rombongan Inuyasha yang sedang mencari Miroku. Dengan cepat, Hachi lalu membawa mereka ke tempat Miroku sambil memberitahu tujuan Miroku pergi adalah untuk mengobati tangannya yang terluka. Sementara itu, Miroku yang udah gak berdaya pasrah apabila ribuan siluman tersebut mau memakan dirinya. Akan tetapi di saat itu pula, Inuyasha dan kawan-kawan pun datang untuk menolongnya. Tak lama berselang, sang biksu pun muncul untuk menyerang mereka, namun Miroku melarang Inuyasha untuk membunuhnya. Saat Inuyasha mencoba menyerang duluan, ia malah terkena tasbih milik biksu tersebut sehingga membuat pedang Tessega kembali ke bentuk semula dan ia pun sulit untuk bergerak. Kemudian, melihat sesuatu keluar dari mulut biksu tersebut, kakek Myoga pun tahu kalau biksu itu sedang dirasuki oleh siluman Kokochi yang membawa kendi sebagai kekuatannya. Singkat cerita, mereka pun menemukannya dan berusaha untuk mengambil kendi yang ia bawa. Sementara itu, Inuyasha mulai kesulitan melawan ribuan siluman yang gak berhenti dikeluarkan oleh biksu tersebut. Alhasil, Miroku pun kemudian nekat untuk menggunakan kekuatannya, namun karena luka yang ia terima, ia pun gak bisa bertahan lama. Dirasa sang biksu lengah, Inuyasha pun akhirnya berhasil menghancurkan tasbih yang mengikatnya itu. Kemudian, Inuyasha pun gantian untuk menyerang ribuan siluman tersebut, di mana ia akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari pedang Tessega dan membunuh ribuan siluman tersebut hanya dengan satu tebasan saja.
Sementara itu Sango dan Sippo akhirnya berhasil mendapatkan kendi tersebut dan mengeluarkan roh yang mengendalikan sang biksu. Keesokan harinya, tangan Miroku pun sudah selesai diobati oleh biksu tersebut, namun saat ia sadar, hadeh, mesum. Sementara itu, anak Pak Kades yang tahu mengenai peristiwa itu semua sudah menyiapkan satu lagi villains untuk menyerang Inuyasha dan kawan-kawan. Dan rupanya anak Pak Kades itu adalah benar Naraku yang asli. Berpindah ke Inuyasha dan kawan-kawan yang sedang beristirahat setelah perjalanan jauh. Saat Kagome dan Sango akan mandi, tanpa sengaja Kagome melihat luka di punggung Sango. Dan ia pun menjelaskan kalau luka itu ia dapat dari sang adik yang kini sudah modar. Kemudian saat asik ngebacot, Inuyasha dan Miroku malah mengintip mereka dan ya... Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu seorang pria yang terluka parah namun ia terlanjur sudah modar. Kemudian mereka sampai di sebuah desa yang sudah hancur berantakan dengan seluruh warga di sana yang sudah modar. Ditambah lagi, mereka nggak bisa sembarangan untuk bergerak karena banyak jebakan granat di sana. Lalu, saat Inuyasha menghancurkan salah satu rumah di sana, tiba-tiba muncul Kohaku yang entah gimana ia kok bisa hidup kembali. Sehingga mereka mengira kalau semua itu adalah perbuatannya. Sementara itu, Sango yang melihat itu semua pun tentu sangat terkejut karena adiknya yang hidup kembali. Kemudian, Kohaku tiba-tiba aja kabur ke dalam hutan, yang mana hutan tersebut ternyata sudah diberi penghalang dan cuma Sango dan Kirara lah yang bisa untuk masuk. Lalu, Kagome pun memberitahu Inuyasha dan Miroku kalau bocil tersebut adalah adiknya Sango yang udah modar saat menjalankan misi pertamanya dulu. Sementara itu, Sango pun akhirnya bertemu dengan Kohaku yang mana itu membuatnya sangat senang. Akan tetapi tak lama berselang, Naraku pun datang yang ternyata ialah yang sudah menghidupkan kembali Kohaku menggunakan kekuatan dari batu Shikonotama. Sehingga ia pun kemudian menawarkan perjanjian dengan Sango di mana Sango diminta untuk membawakan pedang Tessega kepadanya dan ia akan membiarkan Kohaku tetap hidup. Tak hanya itu, rupanya ingatan Kohaku juga sudah dihilangkan oleh Naraku sehingga ia bisa kapan aja memintanya untuk menyerang mereka. Setelah itu, Naraku dan Kohaku pun pergi dan meninggalkan Sango dengan perasaan dilema. Saat ia kembali, ia pun memilih diam dan gak menceritakan hal tersebut kepada Kagome dan kawan-kawan. Malam harinya, Sango pun masih aja kepikiran omongan Naraku dan berniat untuk mencuri pedang Tessega. Namun hal itu nggak jadi ia lakukan karena keburu Inuyasha kebangun. Tak selang berapa lama, Miroku pun juga bangun dan mengatakan kalau mereka semua sudah dikepung. Benar saja, Kohaku pun ternyata datang bersamaan dengan ribuan siluman lainnya. Kemudian Inuyasha bertarung habis-habisan dengan Kohaku, namun ia nggak bisa membunuhnya karena Kagome yang tiba-tiba melarangnya. Setelah itu entah mengapa, Kohaku malah mengakui semua perbuatannya dan melukai dirinya sendiri untuk mencabut batu Shikonotama yang ada di punggungnya. Sango yang tahu dampak apabila batu tersebut dicabut, mencoba mencegahnya dengan membuat pedang Tessega terpental ke dekatnya. Kemudian setelah Kohaku pergi, Sango pun awalnya sempat ragu, namun ia akhirnya terpaksa memilih untuk mencuri pedang tersebut lalu pergi bersama Kirara mengikuti Kohaku. Singkat cerita, Sango udah sampai di istana Naraku dan menagih janji yang telah ia tawarkan. Akan tetapi, ternyata Naraku malah berdusta sehingga membuat mereka saling bertarung. Namun ternyata Sango bukanlah apa-apa bagi Naraku, bahkan Kirara yang mencoba untuk membantu sekalipun. Setelah itu, Naraku meminta Sango untuk jadi anak buahnya saja, namun ia malah menolak sehingga Naraku meminta Kohaku untuk menyerang kakaknya sendiri. Akan tetapi, Sango nggak melawan sedikit pun dan lebih memilih tubuhnya dihajar habis-habisan oleh adiknya sendiri.
Bahkan saking pasrahnya sempat membuat Kohaku tersadar dari pengaruh Naraku. Tak lama berselang, Inuyasha dan kawan-kawan pun datang, namun sayang Naraku entah pergi kemana. Lalu mereka baru sadar kalau apa yang dialami oleh Sango sama persis seperti yang dialami Inuyasha dan Kikyo, di mana Naraku sengaja membuat mereka untuk saling membenci sehingga batu Shikonotama kehilangan kesuciannya. Kemudian tiba-tiba muncul gas beracun yang mengepung mereka semua, namun beruntung Kagome berhasil melihat Naraku dan menembakkan anak panahnya yang tepat mengenai Naraku. Bahkan serangan keduanya berhasil membuat gas beracun Naraku menghilang, tapi sayang Kohaku kembali dibawa oleh Naraku. Setelah peristiwa itu, Kagome pun menjadi sangat marah dengan Naraku dan begitu semangat untuk membunuhnya. Sementara itu, Sango memilih untuk berpisah dari rombongan karena nggak mau lagi mengkhianati mereka. Akan tetapi, Kagome dan kawan-kawan memaklumi hal itu dan tetap mengajak Sango untuk berjuang bersama-sama. Mendengar itu, Sango pun kemudian menangis sejadi-jadinya karena terharu dengan kelapangan hati yang dimiliki mereka semua.